Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailia Muhlina Valiana dengan NIM 230024009. Pada hari ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Hukum Bisnis Internasional mengenai aturan perdagangan dalam Free Trade Area. Nanti saya akan membahas terkait definisi dan konsep FTA, kerangka dan aturan perdagangan, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, investasi, IP dan perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa dan studi kasus dan implementasi. Yang pertama ada definisi Free Trade Area, di mana FTA ini merupakan perjanjian perdagangan antara dua negara atau lebih yang menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif untuk produk perdagangan di antara anggota. Sementara setiap negara mempertahankan otonomi dalam kebijakan perdagangan terhadap negara ketiga. Karakteristik utamanya yang pertama ada penghapusan tarif impor untuk produk lokal antara anggota, terus yang kedua ada preferensi tarif yang berbeda untuk anggota versus non-anggota. Lalu yang ketiga ada setiap negara tetap menetapkan kebijakan tarif independen terhadap negara lain. Yang keempat ditandatangani dengan komitmen jangka panjang dan mekanisme enforcement. Lalu ada tujuan dan manfaat FTA. Yang pertama peningkatan perdagangan, meningkatkan volume perdagangan dan ekspor impor antar negara, pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhannya ada pertumbuhan GDP dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga efisiensi ekonomi, alokasi sumber daya lebih optimal dengan persaingan yang lebih fair. Lalu ada integrasi regional, memperkuat kerja sama ekonomi dan stabilitas regional. FTA di dunia ini terdiri ada 5. Yang pertama ada ASEAN atau AFTA dimulai pada tahun 1992 dengan anggota 10 negara di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua ada NAFTA dimulai pada tahun 1994 sampai 2020 dengan 3 negara anggota di wilayah Amerika Utara. Terus ada Uni Eropa dimulai pada tahun 1993 dengan 23 negara anggota di wilayah Eropa. Lalu ada Mercosur dimulai pada tahun 1991 dengan 4 negara anggota di wilayah Amerika Selatan. Lalu ada RCEP dimulai pada tahun 2022 dengan 15 negara anggota di wilayah Asia dan Pasifik. Lalu ada liberalisasi perdagangan barang, pengurangan tarif. Fase pertama yaitu penghapusan tarif produk unggulan. Yang kedua, produk sensitif dengan tarif lebih rendah. Yang ketiga ada produk khusus dan dengan tarif moderat. Yang keempat ada produk paling sensitif dengan perlindungan khusus. Lalu ada rules of origin, yaitu merupakan serangkaian kriteria untuk menentukan asal-usul barang dan berhak atau tidaknya suatu produk mendapatkan perlakuan tarif preferensial dalam FTA, dengan tujuan mencegah transshipment dan memastikan barang benar-benar diproduksi oleh negara anggota. Metode penentuan rules of origin, yang pertama ada FA, yaitu presentase nilai tambah dari negara anggota, biasanya 40-60% dari nilai FOB akhir produk. Terus ada specific process, di mana proses manufaktur lebih spesifik yang harus dilakukan di negara anggota dengan persyaratan teknis tertentu. Lalu ada change in tarif, yaitu perubahan klarifikasi tarif dalam proses produksi. Setiap bahan baku harus berubah kategori. Lalu ada most favored nation atau MFN, yaitu merupakan prinsip dalam perdagangan internasional yang menjamin setiap negara anggota menerima perlakuan yang sama baik dalam hal tarif maupun akses pasar. Jika satu negara memberikan keuntungan perdagangan kepada negara lain, keuntungan yang sama harus diberikan kepada semua negara anggota FTA. Implikasi praktis MFN yang pertama ada
diskriminasi tarif antar negara anggota diminimalkan dan dilarang. Transparansi penuh dalam penerapan aturan perdagangan untuk semua negara. Dan ketiga, mencegah praktik diskriminatif yang merugikan negara anggota tertentu. Yang keempat, mendorong keadilan dan kepercayaan dalam hubungan perdagangan antar negara. Lalu ada liberalisasi perdagangan jasa. Di sektor jasa yang tercakup dalam FTA, yang pertama ada jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan investasi. Yang kedua ada jasa telekomunikasi, yaitu broadband, telepon, internet, data center. Yang ketiga ada jasa profesional seperti konsultasi, audit, hukum, akuntansi, dan teknik. Yang keempat jasa transportasi dan logistik, yaitu pengiriman, cargo, forwarding, dan warehousing. Yang kelima ada jasa turisme dan perhotelan, yaitu di mana ada hotel, travel agent, tour operator, dan event. Yang keenam ada jasa pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, universitas, klinik, dan rumah sakit. Lalu komitmen investigasi dan perlindungan. Perlakuan nasional, investasi asing diperlakukan sama dengan investasi lokal tanpa diskriminasi. Terus MVN treatment, di mana investor dari semua negara anggota mendapatkan perlakuan yang setara. Lalu ada perlindungan penuh, di mana perlindungan dari pengambilan alihan tanpa kompensasi yang adil. Lalu ada transfer dana, yaitu kebebasan mentransfer keuntungan, dividen, dan modal ke negara asal. Mekanisme penyelesaian sengketa. Tahapan penyelesaian sengketa dalam FTA itu ada beberapa. Yang pertama ada konsultasi bilateral, di mana negara-negara yang bersengketa melakukan diskusi langsung untuk mencari solusi. Ada batasan waktu, yaitu berupa 30 hari. Lalu ada mediasi. Mediator netral dari FTA itu membantu menemukan penyelesaian bersama. Dan yang ketiga ada panel ahli, yaitu panel independen terdiri dari ahli untuk mengevaluasi dan membuat keputusan. Yang keempat ada banding. Opsi banding atas keputusan panel apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan. Lalu ada manfaat FTA. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, rata-rata 2-5% pertumbuhan GDP per tahun. Yang kedua investasi asing, menarik FDI yang signifikan. Yang ketiga konsumen, harga lebih kompetitif dan pilihan produk lebih beragam. Yang keempat lapangan kerja, menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Yang kelima integrasi produk, pengembangan rantai pasokan regional yang efisien. Yang keenam ada daya saing global, peningkatan competitiveness industri di pasar global. Lalu kita masuk pada tantangan dan hambatan. Jadi dalam FTA itu ada 2 hambatan. Yang pertama ada hambatan struktural, yaitu kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota. Yang kedua perbedaan standar produk, regulasi, dan sertifikasi. Yang ketiga infrastruktur perdagangan yang belum merata di semua negara. Lalu ada hambatan politis, perlindungan industri lokal yang ketat dari kelompok kepentingan. Yang kedua, tekanan dari buruh dan serikat kerja terhadap penyesuaian industri. Yang ketiga, proses ratifikasi dan implementasi yang lambat di beberapa negara. Lalu ada dampak transisinya dalam jangka pendek, penyesuaian industri, PHK sementara, sama fluktuasi harga. Yang kedua, dalam jangka panjang itu nantinya diperlukan program pelatihan, relokasi industri, dukungan sosial bagi buruh yang terkena dampak. Nah, kita akan masuk ke studi kasus AFTA, sukses di Asia Tenggara. Jadi ASEAN Free Trade Area atau AFTA dimulai pada tahun 1992 dengan jumlah anggota 10 negara ASEAN. Memuat mekanisme utama CEPT
dengan target pembukaan 99% produk manufaktur bebas tarif 0,5%. Produk sensitif, yaitu produk pertanian, mendapat perlakuan khusus dengan tarif 15-30%, sehingga mendapat pencapaian dari 20% menjadi 24% pada tahun 2022. Lalu ada best practice dan implementasi efektif, di mana strategi implementasi FTI yang terbukti berhasil yang pertama harmonisasi standar dan regulasi teknis untuk memudahkan sertifikasi produk lintas negara. Yang kedua, simplifikasi prosedur ekspor-impor dan kepabeanan melalui digitalisasi sistem kostum. Yang ketiga, transparansi penuh dalam aplikasi peraturan melalui publikasi regulasi dan kebijakan. Yang keempat, fasilitas kerja logistik dan investasi infrastruktur transportasi regional. Yang kelima, program pelayanan dan capacity building untuk pelaku usaha lokal dalam ekspor-impor. Yang keenam, mekanisme feedback berkelanjutan dan early warning system untuk mengidentifikasi masalah. Yang ketujuh, kemitraan akademis dan penelitian interdisipliner tentang perdagangan dan integrasi ekonomi. Lalu ada perlindungan hak kekayaan intelektual (IP) dalam FTA. Yang pertama, komitmen perlindungan IP. Yang pertama ada paten perlindungan inovasi teknologi selama 20 tahun untuk mencegah peniruan. Yang kedua ada merek dagang, yaitu perlindungan identitas merek dan logo untuk mencegah pemalsuan. Yang ketiga, hak cipta, perlindungan karya kreatif dan literatur dari penggunaan tanpa izin. Yang keempat, desain industri, perlindungan desain produk unik dari peniruan dalam 10-15 tahun. Lalu yang kelima ada rahasia dagang, yaitu perlindungan informasi bisnis rahasia dari pengungkapan tidak sah. Implementasi FTA perspektif Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam FTA. Yang pertama, AFTA 1992, peningkatan perdagangan regional, akses pasar untuk produk pertanian dan manufaktur. Lalu ada di RCEP tahun 2022, akses pasar 15 negara dengan peluang investasi dan MNC regional besar. Yang ketiga ada Indonesia Australia FTA tahun 2020, yaitu akses pasar mineral pertanian ke Australia, tarif paling favorit untuk tekstil. Lalu ada Indonesia Uni Eropa EPA, yaitu negosiasi akses pasar untuk karet, kelapa sawit dengan persyaratan sustainability. Nah, ada lalu outlook dan masa depan FTA, yaitu tren dan perkembangan ke depan, integrasi ekonomi mendalam, dari tarif ke harmonis regulasi dan investasi. Yang kedua ada digital trade, regulasi e-commerce, data privacy, dan digital service menjadi bagian penting FTA. Sustainable dan ESG, persyaratan lingkungan, tenaga kerja, dan sustainable menjadi syarat FTA. Yang keempat ada supply chain resilience, diverifikasi rantai pasokan sebagai respon terhadap krisis global. Competitive liberalization, tekanan untuk bergabung FTA dari kompetitor regional atau global. Kesimpulan, FTA merupakan instrumen penting dalam integrasi ekonomi regional yang memberi manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pencipta lapangan kerja. Aturan perdagangan yang jelas dan transparan memastikan liberalisasi berjalan aktif dan adil dengan mekanisme enforcement dan dispute settlement yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan struktural dan politis, implementasi FTA yang baik memerlukan komitmen, transparansi, dan kerjasama yang solid dari semua negara anggota. Masa depan FTA akan semakin mencakup isu-isu strategis seperti digital trade, sustainable dan supply chain, resilience dalam ekonomi global yang kompleks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.